Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu bagi seluruh jemaat Betania maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam persekutuan pada pagi hari ini dari rumah masing-masing dalam kebaktian minggu ke-33 dalam tahun pelayanan 2021. Dan kebaktian pada saat ini Minggu 15 Agustus 2021 di bawah tema peduli terhadap sesama anak bangsa, dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeremianto N. Baluk, Sarjana Teologia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah dengan alam nan subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak suku, ras dan bahasa, menunjukkan kekayaan budaya yang mengagumkan. Namun ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat menjadi alasan masing-masing bisa mengurus hidupnya sendiri. Bukankah pulau yang terpisah-pisah membuat kita tidak selalu berjumpa? Apakah kita mampu mengingat dan peduli satu terhadap yang lain? Apakah dalam kesulitan akibat pandemi sekarang, kita sebagai anak bangsa mau bahu-membahu mengatasi berbagai kesulitan? Saudaraku, Kristus sendiri telah memberi hidup sebagai bukti kepeduliannya kepada manusia. Kesetaraannya dengan Allah tidak membuatnya mengabaikan kita yang lemah dan berdosa. Iman kepadanya menuntun kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan karena itu, marilah dalam keadaan berdiri kita menyatakan penyembahan kepadanya serta memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 184 ayatnya yang pertama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Pertolongan kita saat ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, bagian sabda Tuhan yang membimbing kita di minggu ini terpilih di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita menyambut Nats ini bersama-sama, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 256, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui dosa yang melekat dalam diri kami, sehingga mengabaikan kehendak-Mu. Di saat hidup kami berlimpah kebaikan-Mu, kami cenderung untuk tidak peduli kepada sesama kami. Rasa simpati dan empati menjadi luntur. Di tengah pandemi sekarang ini, seringkali kami berpikir tentang diri kami sendiri. Kami lalai mempedulikan orang lain. Karena itu kami mohon ampunilah kami. Biarlah semangat bersama sebagai anak bangsa menolong kami untuk menjaga persatuan Indonesia. Ingatkan dan tumbuhkanlah kepedulian dalam diri kami ya Tuhan, supaya saling memperhatikan dan menolong sesama sebagaimana kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan dosa kita, maka dengarlah berita anugerah Tuhan menurut kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita menyambut berita anugerah tadi bersama kita puji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 67 bait yang pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dijemput untuk berdiri. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan dari kitab Mazmur pasal 112. Kitab Mazmur pasal 112. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian membacakan ayat genap. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kita akan ada di dalam pemberitaan firman, dan firman Tuhan bagi kita saat ini terbaca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kita tandai itu dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah semuanya hanya tertuju kepada firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menjadi alat berkat bagi setiap kami. Engkau mau mengurapinya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat dan kekuatan di dalam hari-hari kehidupan kami. Mari berfirman ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Shalom semua. Bapak Mama, jemaat Tuhan, kakak adik semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa ketika seorang anak lahir, dia pasti butuh orang tua atau butuh orang lain untuk bisa jadi besar. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi opa atau oma, saat tenaga mulai berkurang, dia pasti butuh orang lain, butuh sanak saudara, anggota keluarga yang lain, agar bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa lagi ia kerjakan. Itu berarti bahwa membutuhkan dan kehadiran orang lain itu sangat berarti sekali dalam hidup bersama. Sekuat-kuatnya seseorang, semampu-mampunya seseorang, jika mengabaikan orang lain, maka bersiap-siaplah untuk menjalani hidup dengan serba kekurangan dan penderitaan. Itu sebabnya ketika Adam dalam cerita kitab Kejadian, dia merasa kesepian, ia merasa tidak berarti apa-apa. Tapi pada saat Hawa ada di sampingnya, ia merasa bahwa hidupnya sangat berarti. Ia merasa bahwa kebahagiaan, sukacita melimpahi hidupnya. Dan memang Bapak Mama, saudara-saudara, itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan menciptakan kita untuk hidup sebagai makhluk sosial yang oleh ilmu sosiologi disebut dengan makhluk sosial tadi. Dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial seperti itu, maka tradisi budaya-budaya kita juga membahasakan menurut kehidupan mereka. Ada yang membahasakan sesamanya itu sebagai sebelah badan. Jadi sesamanya orang lain, tetangga itu adalah sebelah badan dia. Dan supaya sebelah badan itu tetap ada, maka diperlukan kiat, diperlukan tingkah laku, diperlukan perlakuan khusus supaya persekutuan hidup bersama sebagai makhluk sosial itu tetap terjaga. Dan seperti apakah kiat-kiat khusus itu? Seperti apakah perlakuan dan tingkah laku yang perlu seseorang lakukan supaya hidup bersama sebagai makhluk sosial itu tetap terjaga? Mari kita coba melihatnya dalam bacaan kita, kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang baru saja kita dengar dan dibacakan tadi. Dari bacaan tadi Bapak Mama, saudara-saudara, dia berisi tentang sebuah nasihat, yakni nasihat tentang bagaimana seseorang bertingkah laku saat dia ada dalam hidup bersama dengan orang lain, atau bagaimana Paulus menasihati jemaat Filipi untuk hidup di dalam sebuah persekutuan dan terus memelihara persekutuan itu atau persekutuan yang sudah dibangun itu. Sebagai jemaat yang menerima Kristus dan karena itu menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, maka Rasul Paulus minta supaya jemaat Filipi memperhatikan 4 hal dalam hidup bersama sebagai sesama makhluk sosial. Hal yang pertama Bapak Mama, saudara-saudara, adalah mengedepankan sikap menghormati dan menghargai. Jadi soal menghormati, soal menghargai, saya kira kita semua sudah tahu apa artinya. Bahwa bukan saja dalam bentuk kata-kata dan tingkah laku yang sopan, tapi lebih dalam daripada itu,
adalah kita mesti mengembangkan sikap untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya bahwa sebuah penghargaan, semua penghormatan dilakukan bukan karena status sosial sesama kita, tidak. Tapi penghargaan dan penghormatan yang dimaksud oleh bagian bacaan kita adalah karena memang kita sama-sama makhluk sosial, karena memang kita sama-sama manusia, karena memang kita sama-sama ciptaan Tuhan. Akan menjadi tidak elok, akan menjadi tidak baik kalau sesama kita yang adalah badan sebelah kita itu kita tidak hargai, kita tidak hormati. Hal yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, menurut bacaan kita, dan terutama dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, hentikanlah pola berpikir untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ayat ketiga dan ayat keempat saya bacakan sekali lagi untuk kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksud dari ayat ketiga dan ayat yang keempat ini sudah jelas bahwa kita semua diminta untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan juga perlu diperhatikan. Jangan karena kita jengkel dengan si A lalu kita buat susah si A, atau kita pengaruhi banyak orang dengan berita yang tidak-tidak sehingga orang makin jengkel terhadap si A lalu bersama-sama melawan si A. Ingatlah bahwa si A juga adalah bagian dari sebelah badan kita. Dan untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara, supaya kita terhindar dari mencari kepentingan diri sendiri, maka satu kata yang diungkapkan oleh bagian bacaan kita di ayat ketiga adalah rendah hati. Kerendahan hati dalam hidup bersama itu sangat penting demi sebuah persekutuan yang tetap langgeng. Rendah hati itu dari bahasa Latin, artinya humilis. Humilis itu sama dengan bahasa Indonesia kita bilang humus. Dan sebuah humus itu berguna untuk kesuburan banyak tanaman. Itu berarti bahwa dalam hidup bersama, dalam tidak mencari kepentingan diri sendiri, maka setiap orang mesti menyuburkan hidup sesama, sekalipun hidup dalam berbagai tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan. Sebuah humus dia hanya bisa berfungsi ketika dia berguna bagi tanaman-tanaman yang lain. Sama juga dengan hidup kita akan bermakna dan berfungsi ketika kita menghidupi sebelah badan kita yang adalah sesama kita, yang adalah tetangga kita. Hal yang ketiga Bapak Mama, saudara-saudara, menurut bacaan kita terutama di ayat yang kelima, yaitu dalam hidup bersama itu bukan sekedar sebuah simpati, tapi lebih daripada itu adalah berempati. Artinya kita ikut merasakan lalu bersama mencari solusi dan jalan keluar bersama. Pergumulan yang dihadapi oleh sebelah badan kita itu adalah pergumulan bersama kita, dan pergumulan kita
adalah juga menjadi pergumulan dari sebelah badan kita. Dalam kaitan dengan momen atau hari-hari kita menuju perayaan ke-76 kemerdekaan bangsa kita, maka empati kita adalah kita bersama-sama seluruh anak bangsa mengupayakan dan melaksanakan paling tidak vaksinasi dan tetap ketat kepada protokol kesehatan, terutama 5M terkait dengan COVID. Kita juga butuh doa, kita butuh puasa dalam hidup bersama dengan sesama, dalam permohonan yang sungguh-sungguh pada Tuhan demi keberlangsungan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan hal yang keempat, Bapak Mama, saudara-saudara, masih dalam ayat yang kelima, bahwa kalau kita memperoleh sesuatu, maka upayakanlah supaya apa yang kita peroleh itu tidak menimbulkan soal yang baru atau menyelesaikan sebuah soal tanpa menimbulkan soal yang baru, yang pada akhirnya membuat suasana hati tidak senang dan tidak tenang. Dalam bahasa iman, Bapak Mama, saudara-saudara, maka kita bisa bilang begini: dalam memikul salib, jangan lagi menciptakan salib-salib yang baru di tengah perjalanan, yang pada akhirnya hanya menambah beban untuk memperlambat langkah iman dan percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudara, terhadap semua itu diperlukan sebuah prinsip dasar, dan prinsip dasar itu oleh bacaan kita adalah takut akan Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, maka lakukanlah semuanya itu dalam hubungan dengan takut akan Tuhan. Sebab dalam takut akan Tuhan, Bapak Mama, saudara-saudara, maka sebuah persekutuan, sebuah relasi, sebuah hubungan persaudaraan itu takkan hancur, melainkan tetap kuat, kokoh, dan teguh menurut ayat yang kelima. Itulah 4 hal, Bapak Mama, saudara-saudara, yang Paulus tekankan kepada kita, terutama dalam hidup bersama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Artinya bahwa kita buat 4 hal tadi selalu dalam kerangka kita takut akan Tuhan, karena kita ini orang percaya, karena kita mau supaya orang lain juga menikmati kehidupan sama seperti yang kita nikmati sekarang. Paulus, Bapak Mama, saudara-saudara, dia meminta jemaat Filipi untuk melakukan keempat hal ini. Karena itulah teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi mereka dalam hidup sebuah persekutuan. Demi adanya persekutuan dengan Allah, maka Yesus menurut ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, Yesus memberikan dirinya, bahkan berkorban, supaya persekutuan yang indah dengan Allah itu terus berlangsung. Konsekuensi dari persekutuan seperti itu bagi kita orang Kristen adalah bahwa sebagai gereja kita juga punya tanggung jawab untuk terus menjaga agar persekutuan di dalam gereja, persekutuan di dalam rayon, persekutuan dalam hidup keluarga dan rumah tangga, bahkan terluas persekutuan kita dengan sesama anak negeri semakin baik dan kuat, karena orang mau menjadikan sesamanya sebagai pembawa damai. Memang Bapak Mama, saudara-saudara, dalam bagian awal pengantar liturgi kita, bahwa untuk mewujudkan persekutuan seperti itu tidaklah gampang.
Sebab di sana sini banyak kali kita berbeda pendapat, berbeda ide, juga berbeda tingkah laku. Kita juga beda strategi. Lalu dalam perbedaan-perbedaan seperti itu muncul soal, muncul masalah. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka janganlah perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai kesempatan untuk saling menyerang. Sebab kita semua ini adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial, sebagai sama-sama manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sekaligus mau diberi tugas oleh Tuhan dalam dunia ciptaannya ini, supaya dengan demikian seluruh tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, seluruh kehidupan kebersamaan kita sebagai makhluk sosial terus berlangsung dalam persekutuan bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam persembahan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah dikasihi dan limpahi dengan berkat dari Allah, marilah kita menyatakan syukur yang benar seturut firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena sampai dengan saat ini kami masih merasakan begitu banyak berkat yang Engkau telah limpahkan di dalam kehidupan kami, yang masih kami rasakan sampai saat ini, terutama napas kehidupan. Untuk itu sebagai tanda ungkapan syukur, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur kami, baik itu berupa natsar, perpuluhan maupun kolete, yang telah kami siapkan di rumah tangga kami masing-masing. Untuk itu kami mohon kiranya Bapa menguduskan dan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bersukacita senantiasa
sama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, mari kita ada dalam syafaat kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih diberi nafas untuk ada dalam hari-hari kehidupan bersama segenap anak bangsa dalam rentang waktu untuk menyongsong perayaan ke-76 kemerdekaan dari bangsa dan negara kami. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami masih bergumul dalam kehidupan untuk mewujudkan hidup sebagai sesama saudara anak negeri. Sebab di sana sini Tuhan, kami masih berpikir dan bertindak untuk kepentingan diri masing-masing. Kami belum keluar dari tantangan diri untuk duduk bersama sebagai sesama anak-anak-Mu dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon dalam kuasa Roh-Mu, Tuhan mengertikan lebih jauh bagi kami tentang kekayaan firman-Mu ini dalam hidup tiap pribadi maupun dalam hidup bersama, supaya dari hari ke hari ya Bapa, hidup kami senantiasa menunjukkan kerendahan hati untuk saling topang menopang dalam kebersamaan sebagai anak-anak negeri, tapi juga Tuhan dalam persekutuan kami sebagai warga gereja dan dalam hidup bersama di tiap rayon, serta dalam hidup keluarga demi keluarga Allah yang ada di tempat ini. Kami mohon kuasa dan tuntunan-Mu Bapa untuk senantiasa menaungi hidup, tugas dan karya kami tiap-tiap hari, dalam kerja maupun dalam kehidupan berjumpa satu terhadap yang lain. Tuhan menolong kami sedemikian rupa, supaya setiap berkat-berkat yang kami terima, setiap hasil-hasil dari tiap tetesan keringat senantiasa menjadi berkat, tidak saja untuk hidup kami sendiri, tapi juga bagi sesama, teristimewa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap saat ya Bapa, kami berhadapan dengan begitu banyak keputusan-keputusan, dan kami mohon supaya Tuhan menolong kami sedemikian rupa, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi menimbulkan persoalan dan masalah baru yang hanya menambah beban bagi hidup, tugas dan karya yang dijalani tiap-tiap hari. Tuhan menjagai kami sedemikian rupa untuk kami tetap melangkah dalam pelayanan dan pekerjaan-Mu dalam hidup bersama dengan kerendahan hati, saling hormat menghormati satu terhadap yang lain. Di tengah-tengah pergumulan hidup bersama, kami juga rindu dan merasakan sakit dan duka yang dialami oleh anak-anak-Mu sekalian. Kami berdoa bersama dengan Mama Yane Lai, Mama Sarah Yohanes, Mama Sintule Sindae, Mama Yuliana Lai Besi, Mama Herlin Panggedai, Mama Paulina Hili, Mama Marice Hili, Mama Yuliana Batuk, Mama Yohana Johannes Detan, Oma Ani Manape, Oma Yumima Manape, Bapak Agus Nubatonis, Bapak Jersey Mesak, Bapak Paulus Weo, Bapak Filipus Ndoi, Bapak Rentola,
Bapak David Ndoi, Opa Christopher Koten, Bapak Franky Adu, Bapak Rudi Hartono, Ibu Yori Yohanis, Bapak Yoel Mata, Mama Nel Mata, Ibu Selvince Pras, dan Ibu Wilhelmina Luji, dalam duka yang dialami oleh anak-anakmu Bapa, dalam sakit yang diderita oleh anak-anakmu. Kami mohon Tuhan berkenan menjagai dan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk kesembuhan yang dihadapi oleh anak-anakmu sekalian. Berkati obat dan makanan minuman. Berkati setiap bentuk pelayanan, baik dari anggota keluarga maupun dari tenaga medis. Setiap keputusan-keputusan yang anak-anakmu ambil di tengah sakit yang ada demi kesembuhan kehidupan mereka. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan turut bersama memberkati dan Tuhan menopang, sehingga anak-anakmu akan tetap hidup, terus bergumul berjuang bagi kesembuhan yang dialami. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami semua boleh ada dalam kerendahan hati memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga anggota jemaat-Mu ya Bapa, bersama dengan keluarga Ndun dan keluarga Bel, bersama dengan keluarga Adu yang anak-anak-Mu alami duka dalam hidup yang dijalani ini. Tuhan, kami mohon jamahan tangan-Mu menyertai anak-anak-Mu sekalian. Kuatkan, teguhkan, dan tabahkanlah hati mereka di tengah-tengah duka yang dialami ini Bapa. Dan biarlah tiap keluhan dan tangisan yang ditumpahkan karena duka yang dialami ini memberi kelegaan dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian, supaya dengan demikian Tuhan, mereka terus bersandar kepada Diko, mereka terus menatap kepada Diko sebagai Tuhan sumber kekuatan bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah sakit dan duka yang kami rasakan, kami juga dihadirkan dengan suasana sukacita yang dialami oleh sebagian besar anak-anak-Mu karena ulang tahun kelahiran yang ditemui serta ulang tahun pernikahan yang ditemui. Kami berdoa bersama dengan anak-anak-Mu, Ibu Yanti Peleteuf, Ibu Paulina Taek, Ibu Agustina Foembuik, Ibu Agustina Heli Manubulu, Ibu Agustina Monas, Ibu Nindi Ndolu, Ibu Marcelina Ndolu, Ibu Horiana Poi, anak Danora Ota, anak Estari Bai, anak Arnold Besi, anak Marco Klas, anak Joshua Chung, anak Kartini Hili, anak Dirgahayu Seli, anak Aurora Halek, anak Dirli Ana Bokai, anak Gading Doek, anak Antonius Stefa, anak Aneska Matania, saudara Renaldi Foe, saudara Cynthia Henuk, saudara Deni Ndolu, saudara Feni Daris, Bapak Yersi Mesak, Bapak Imer Lema, Bapak Adrianto Chong, Bapak Lawrence Hili, Bapak Daniel Selak, Bapak Arnolus Hili, Bapak Albert Mole, Bapak Feldi Fanggidai, dan Bapak Gerson Lai. Sukacita karena menemui kembali hari ulang tahun adalah sebuah peristiwa khusus yang mereka alami dalam hidup ini. Betapa besar hari-hari hidup yang telah dijalani. Suka dan duka telah dialami sepanjang nafas yang Tuhan beri, hingga mereka
boleh bertemu kembali dengan usia kelahiran masing-masing. Tuhan berkati sukacita yang ada, sukacita yang lahir dari dalam hati mereka, supaya dengan demikian Tuhan, mereka terus berharap kepada Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan bagi perjalanan yang terbentang, dalam tumbuh kembang anak-anakmu, dalam tugas dan kerja. Tuhan terus menjadi sahabat bagi kehidupan anak-anakmu sekalian, supaya hidup ini dijalani dalam percaya kepada Diko ya Bapa. Kami juga bersukacita bersama-sama dengan setiap pasangan mempelai yang telah menemui kembali janji dan ikrar hari pernikahan mereka, bersama dengan Bapak Jersey Mesak dan Ibu, Bapak Volkes Frans dan Ibu, Bapak Lexi Suek dan Ibu, Bapak Charles Lilo dan Ibu, Bapak Octavianus Elo dan Ibu. Tuhan menolong, memberkati sukacita yang dialami ini Bapa. Hari-hari hidup bahtera dan rumah tangga mereka cukup jauh berlayar dan berjalan ya Tuhan. Suka duka mereka alami sepanjang hidup bersama sebagai suami istri. Berkat demi berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Teristimewa anak-anak yang Tuhan titipkan untuk tugas tanggung jawab membesarkan anak-anakmu sekalian. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan terus menjadi juru mudi dalam bahtera kehidupan rumah tangga mereka, dalam hidup kasih sayang sebagai suami istri, supaya anak-anakmu ini, rumah tangga yang mereka diami ini terus menjadi kokoh karena Tuhan ada bersama dan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberkati kehidupan pelayaran selanjutnya, apapun badai ombak yang dialami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menjadi juru mudi bagi hidup mereka, bahwa mereka dalam perjalanan sampai ke tujuan dalam kasih dan cinta-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama pemerintah, bersama semua orang yang berjuang untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong, memberkati semua upaya usaha yang dilakukan, supaya dengan demikian Tuhan, kehidupan ini terus berlanjut. Anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit boleh mengalami kesembuhan, dan Tuhan biar kesembuhan itu menolong mereka supaya pekerjaan-pekerjaan yang tertunda boleh dilanjutkan kembali. Kami sadari Tuhan bahwa tantangan dan cobaan yang kami alami cukup berat, tapi satu hal kami percaya, bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kami. Tuhan tak akan membiarkan kematian terus menari di atas kebahagiaan dan kehidupan. Sebab padamu Tuhan ada kehidupan, padamu ya Bapa ada keselamatan, dan kami memberi diri untuk ada di dalam keselamatan Diko bersama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bersepakat. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan yang pertama, ibadah rumah tangga di rayon pelayanan. Rayon Kalvari hari Selasa dalam rumah Ibu Dince Ndolu Selak, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Alexi Pani. Rayon Golgota hari Selasa dalam rumah Bapak Jeffrey Adu, dan hari Jumat dalam rumah Bapak James Ndolu. Rayon Immanuel hari Selasa dalam rumah Bapak Chris Fanggi, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Markus Menda. Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Ibu Marlin Aduklas, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Immanuel Mandala. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Ibu Eti Bakudilak, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Agustinus Nubatonis. Rayon Betania hari Jumat dalam rumah Bapak John Beo.
Rayon Ebenezer hari Selasa dalam rumah Mama Elizabeth Bungandun, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Berto Tule. Rayon El Sadai hari Selasa dalam rumah Bapak Ayub Luji, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Ren Balu. Rayon El Roy hari Selasa dalam rumah Bapak Yopi Sui, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Charles Lai. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Ibu Astrid Tali, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Gary Heli. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Bapak Konrad Franz. Rayon Genesaret hari Selasa dalam rumah Mama Rincelai, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yohanes Limbe. Rayon yang tidak kami baca diatur tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat. Yang kedua, ibadah pemuda hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 berlangsung dari rumah masing-masing dan dipimpin oleh Bapak Pendeta pada jam 7 malam. Dan ibadah pemuda dan juga ibadah rumah tangga berlangsung secara virtual. Yang berikut saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Betania bahwa ibadah syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pada jam 6 pagi secara virtual. Sekali lagi, kebaktian syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 akan berlangsung pada hari Selasa 17 Agustus 2021 jam 6 pagi dan berlangsung secara virtual. Yang berikut kebaktian Minggu tanggal 22 Agustus 2021 masih berlangsung dari rumah kita masing-masing dan juga berlangsung secara virtual. Saya membacakan beberapa pengumuman bagi kita sekalian. Pengumuman yang pertama akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Gemit Paulus Olivatula Ndao, Klasis Rote Barat pada 28 Agustus 2021. Pasangan Saudara Yarten Saudale umur 32 tahun dan Saudari Wilda Imelda Fandu umur 30 tahun. Ini pembacaan nama yang pertama. Surat atau pengumuman yang kedua akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Betania pada hari Jumat 27 Agustus 2021 jam 10 pagi. Pasangan Saudara Frankie A. Tefu umur 25 tahun dan Saudari Jane Filipina Novindolo umur 25 tahun. Ini pembacaan nama yang pertama. Yang berikut, pengumuman yang berikut akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Betania pada hari Senin 23 Agustus 2021 jam 2. Pasangan Saudara Putra Hardiknas Taek dan Saudari Bunda Charla Sasti Henuk. Ini pembacaan nama yang pertama. Dan karena itu untuk pengembelaan bagi orang tua dan juga calon mempelai, putra dan juga bunda akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pada jam 10 pagi. Yang berikut akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Betania pada hari Jumat 20 Agustus 2021 jam 10 pagi. Pasangan Saudara Melkianus Robinson Rihi dan Saudari Mary Adelaida Lai. Ini pembacaan nama yang terakhir. Dan karena itu pengembelaan bagi calon mempelai, orang tua dan saksi akan berlangsung pada hari Rabu 18 Agustus 2021 jam
10 pagi. Yang berikut atas nama seluruh majelis jemaat kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama, saudara-saudari seluruh jemaat Betania maupun Bapak Ibu jemaat tamu yang turut mengambil bagian dalam kebaktian saat ini dari rumah masing-masing. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu di dalam segala tugas, tanggung jawab dan juga pelayanannya di minggu yang baru. Dan kami terus senantiasa mengingatkan kita sekalian sekaligus mengajak kita untuk mari kita terus menerapkan protokol kesehatan, kita menjalankan 6M, karena itu kewujud komitmen bersama kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus telah dimuliakan bukan saja sebagai anak Allah, melainkan juga karena ketaatannya demi menyatakan kepedulian terhadap dunia ini. Mari kita menyaksikan perbuatannya yang mulia lewat kesediaan untuk hidup bagi kebaikan orang lain. Tunjukkan kepedulian kita bukan hanya kepada orang-orang sesuku atau sedaerah, tetapi sebagai anak bangsa yang sadar akan Bhinneka Tunggal Ika. Kepedulian akan menghidupkan rasa persaudaraan, dan persaudaraan akan menegakkan persatuan, terutama dalam masa sulit akibat pandemi sekarang. Maka marilah kita menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan dari PKJ 258 ayatnya yang pertama. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan sambil menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Mama, saat teduh telah selesai. Saya jemput kita berdiri untuk bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 274 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. PKJ 274 ayat pertama dan ayat yang kedua.
kasih